kali ini kita akan membahas tentang pemrograman G02 dan G03 di mesin CNC turning unit 3 aksis. Nah, G02 itu kita men-setting mesin supaya pahatnya itu berputar, ya, gerakan berputar searah jarum jam. Kalau G03 itu supaya pahat itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, aplikasi dari pemrograman G02 dan G03 ini sangat luas, terutama jika Anda memachining bentuk-bentuk seperti bentuk-bentuk poros, kantong, gitu ya, atau bahkan Anda bisa melakukan modifikasi dari gabungan bentuk-bentuk lingkaran itu menjadi suatu bentuk baru. Nanti kita akan lihat contohnya di video ini. Nah, untuk mereview, ini saya ingatkan lagi, pertama, sebelum Anda membuat G-code, itu Anda lihat dulu aksis dari mesinnya. Nah, di sini saya sudah cek aksisnya adalah sedemikian rupa, jadi X-nya, Y, dan Z-aksisnya itu kita sudah tahu acuannya dan posisinya. Oke. Nah, ini adalah contoh. Oke, sebelum kita masuk ke sini, saya mau tunjukkan dulu part apa yang mau kita buat. Ini saya pakai Autodesk Inventor ya, untuk supaya memperjelas saja, memperjelas gambaran. Jadi, semula ya, partnya itu bentuknya kotak aja gitu. Jadi seperti inilah ibaratnya. Nah, kemudian kita akan machining dengan menggunakan mesin CNC, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Nah, untuk membuat bentuk seperti ini ya, kita akan menggunakan G-code G02 dan G03. Nah, kita belajar secara manualnya dulu. Nanti setelah UTS baru kita pakai software simulasi. Ya, kita pakai software CNC simulator. Itu setelah UTS. Nah, sekarang kita belajar teori manualnya dulu. Kita kembali lagi ke slide PPT. Oke, ini dia. Nah, ini adalah pemrogramannya. Jadi untuk G02, ini saya pakai incremental. Jadi incremental itu lebih mudah ya. Lebih mudah apabila Anda melakukan coding gitu. Jadi pakai incremental untuk bentuk yang dinamis itu menurut saya lebih mudah karena acuannya adalah titik sebelumnya. Jadi kalau Anda pakai incremental, Anda mikirnya ya tidak perlu mikir dua kali, jadi tidak perlu mikir dari titik. Ya kalau in absolute kan titiknya tetap, jadi Anda harus hitung dan perhitungannya itu barangkali Anda harus memerlukan waktu. Tapi it's no problem, asal Anda punya toolsnya. Nah di sini saya pakai Autodesk Inventor untuk mengetahui jaraknya atau koordinatnya, maka itu bisa sangat membantu gitu daripada kita harus membayangkan jarak-jaraknya. Tapi it's okay. Kalau untuk latihan Anda ya memang harus membayangkan, menghitung secara manual gitu ya. Pada praktiknya memang seperti itu. Kalau mesin CNC Anda mesin CNC yang numerical sistemnya yang tradisional, yang jenis lama. Kalau yang jenis baru ya tinggal masukkan garis atau pakai CAM selesai. Tapi menurut saya itu tidak mengasah sense of engineer ya kalau sudah terlalu canggih mesinnya. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau Anda pakai mesin yang susah untuk diprogram, kemudian ketika Anda kerja Anda pakai mesin yang mudah untuk diprogram, maka itu mempermudah Anda. Jadi kita belajar dari yang sulit dulu. Anda lihat di sini program incremental, jadi posisi pahatnya, ya, demikian rupa koordinatnya. 15 mili dari sisi atas permukaan benda kerja, kemudian dari sisi samping 15 mili juga. Benda kerjanya punya dimensi 50 kali 50. Ya, untuk ketebalannya di sini tidak disebutkan. Tapi kita asumsikan saja 10 mili misalnya ketebalannya. Yang penting itu adalah posisi dari pahat ya, posisi permukaan pahat terhadap permukaan benda kerja, kemudian jaraknya. Perhatikan blok pertama ya, ini M03, berarti spindle berputar ya. Spindle yang berputar, ingat, spindle berputar dengan gerakan berputar spindle itu beda. Spindle berputar ya dia berputar aja, pakai koletnya berputar, tapi dia nggak bergerak, posisinya nggak pindah. Nah kalau G03 dan G02 ini dia membuat gerakan berputar itu untuk unit spindle-nya. Jadi tolong dibedakan supaya tidak bingung. M03 spindle berputar. Oke. Kemudian blok pertama Anda perhatikan di sini X4000 Y3750. 4000 berarti pergerakannya kemana? X-nya 4000. Jadi dari sini ke sini. Ya, 4000. Kita cek di software ini. Ini bisa saya breakdown dulu ya. Saya breakdown. Oke, ini. Jaraknya tadi 4000. 4000. Kita lihat. Jadi ini posisi awal pahat di sini. Kemudian 4000 berarti di sini. Nah ini 40 mili ya. 40 mili. Anda bisa pakai inspect juga. 40 mili. Oke, makanya di sini ditulis 4000. Jadi 40 pengalinya adalah 100. Kemudian Y-nya 3750.
sebetulnya bergerak kemana dia ini, ya. Pahatnya ini mau digerakkan kemana. Kalau Anda perhatikan, Y itu 3750 ya, arahnya kan Y positif ya, X-nya positif 4000, berarti X-nya ke kanan, kemudian Y-nya ke atas. Berarti ada di suatu titik di sini, jadi titik A ini. Nah, kita perhatikan 3750. 3750. Berarti itu ada di sini. 37,5. Oke. Dia bergerak ke titik A di sini. Kalau mesinnya dia jenis yang lama ya, di sini trailing unit, maka Anda harus jeli. Anda harus tahu keterangan diameter pahatnya berapa itu. Ya kan? Misalkan yang diminta ini adalah lingkaran ya, di sini, lingkaran yang ini. Itu ada 20 mili ya, Anda harus perhitungkan berapa jaraknya. Di kasus ini, jaraknya 20 mili. Maka kita tarik ya, pahatnya 5 mili. Kemudian ke sini. 37,5. Oke, 37,5 berarti kali 100, 3750. Nah, posisi di titik A. Kemudian program blok kedua, parameter X, Y, dan G-nya di 00, berarti gerakan cepat ya, gerakan rapid movement, ke arah Z, negatif, minus 1300. Berarti pahat ini turun. Gitu. Tapi belum menyentuh permukaan benda kerja. Ya, minus 1300. Sehingga di posisi setelah program 2 ini berjalan, pahat itu berada di atas permukaan benda kerja sebesar 2 mili. Karena 1500 dikurangi 1300, sisanya 200. Berarti 200 itu konversinya adalah 2 mili. 2 mili di atas permukaan benda kerja. Belum melakukan pemakanan, karena belum ada kontak. Proses pemakanan benda kerja, yaitu pengurangan volume benda kerja, itu dilakukan pada kode program urutan ketiga. Di sini pakai G01, gerakan pemakanan lambat secara linear. G01 dengan ketebalan pemakanan sebesar 1 mili. Dari mana 1 mili itu? Ingat, posisi terakhirnya adalah 2 mili di atas benda kerja. Di sini 200 ya, tadi. 1500 kurang 1300. Kemudian ini turun sebanyak 300. Artinya, pahat itu akan menabrak benda kerja ini sedalam 1 mili. Nah, itu dari sana. Di sini dimasukkan parameternya, F-nya 50. Lalu, setelah dia menyentuh benda kerja dengan ketebalan pemakanan ya, 1 mili, selanjutnya kita memprogram gerakan melingkar. Nah, gerakan melingkar ini yang kita pakai, ini adalah G02, jadi searah jarum jam, G02. Di sini pakai G02, kita masukkan koordinatnya. Jadi G02 ini dia pemrogramannya tiap 90 derajat. Ya, karena kalau dalam satu lingkaran itu ada 360 derajat, berarti kita mesti membuat beberapa kode G-code. Untuk di sudut 0 sampai 90, kemudian 91 sampai 180, 181 sampai 270, dan 271 sampai 360. Anda lihat di sini, kita masukkan G02, kemudian posisi dari X, Y, kita masukkan. Di sini X-nya 1500. X-nya 1500, Y-nya minus 1500. Jadi, ini kalau di sini berarti jari-jari ya. 1500. Jadi, titik ya, jaraknya ya. Maksudnya itu ya. 1500. Di arah X, kemudian di arah Y, ya minus 1500 karena ke arah bawah ya. Arah Y negatif, jadi minus 1500. Berarti jari-jarinya 15 mili. Oke. Selanjutnya,
Di blok kelima ini ada G02, X-nya minus 1500, ya, ke arah kiri X negatif. Kemudian karena geraknya masih ke bawah, berarti masih negatif. Y minus 1500. Oke, dia posisinya pindah yang semula di titik B, pindah ke titik C. Oke, selanjutnya kita mulai mau pindahkan gerakan pahatnya ini, mau pindahkan posisi pahat ini ke titik D, ya, ke titik D. Berarti kalau Anda lihat ini arahnya ke sumbu, Y negatif dan X positif di sini. Benar atau salah? Y negatif ke X positif. Kalau ke kiri atas, ya jelas salah. Kalau ke kiri atas, berarti kan Y-nya positif, X-nya negatif. Lihat, X-nya negatif 1500, Y-nya positif 1500. Dia ada di titik D. Ini program ke-6. Kemudian program 7 kita buat dia pakai G02, kita masukkan G02 di sini. Kemudian arah X-nya 1500 dan arah Y-nya 1500. Karena ini gerakan ditinjau dari titik D, ini gerakan ke kanan atas. Ini. Makanya X-nya positif, Y-nya positif. Nah ini setelah kembali lagi di titik D, nah, maka kita sudah membentuk profil seperti ini. Tuh. Ya, membentuk profil sedemikian rupa. Untuk program pada blok ke-8, Anda perhatikan ini kita mau naikkan pahatnya dulu. Kita naikkan pahatnya, kita program berarti sumbu mana yang berpengaruh terhadap naiknya pahat? Sumbu Z. Nah, di sini dimasukkan Z positif 1600. Sehingga posisinya, karena tadi dia kedalaman pemakanannya 1 mili, maka dia naiknya adalah 1600 supaya ketinggian dari permukaan awal sama seperti di awal tadi. 15 mili jaraknya. Kemudian pahatnya kita kembalikan lagi. Nah, Anda lihat dia pakai G00, artinya posisi kecepatannya itu ini ya, nilai kecepatannya tinggi ya, gerakan ke atas itu, rapid movement. Kemudian G00 lagi ke koordinat minus 4000 ke arah X, minus 4000, dan minus 3750. Dia kembali lagi di posisi awal pahat, posisi ini. Kemudian M05 spindlenya berhenti berputar dan M30 itu untuk mengakhiri program. Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda memasukkan nilai ini ya, 1500 ini. Ini adalah nilai jari-jari ya, ini jari-jari yang Anda inginkan. Nah, di sini 1500 itu sudah bagian terluar ini dari pahatnya. Jadi Anda mesti memperhitungkan kalau pahatnya 10 mili, gitu kan, berapa? Berarti kan Anda harus masukkan angka 2000 gitu. Supaya ini tetap. Supaya yang sisi lingkarannya tetap 20 mili diameternya. Karena mesinnya manual, kita mengaturnya. Kalau operatornya salah, ya programnya juga salah. Nggak ada faktor koreksinya. Jadi masukkan 15 mili, ya udah dia sesuai koordinatnya di sini 15 mili, ngitungnya udah sama diameter pahat gitu. Jadi seperti itu. Kemudian tempat pemosisian ya, untuk Anda titik memposisikan pahatnya itu juga sangat penting. Makanya sebelum membuat G-code, itu sebaiknya Anda gambar dulu di software atau di kertas ya. Kalau saya sih lebih mudah di software 3D seperti ini atau di AutoCAD, sehingga akan mempermudah kita jika kita ingin mengoreksi. Nah, dengan bantuan software ini, kita bisa mengetahui posisi koordinat dengan lebih mudah. Jadi kita bisa tarik, kita bisa ukur jarak-jaraknya dengan menginspeksi. Misalkan ini jaraknya itu. Dan posisi lingkaran ini misalkan. Ini jaraknya 25 mili.
Oke ya, kita masuk lagi pembahasannya ke G03. Nah, G03 itu masih sama ya sebetulnya, cuma saja arahnya yang berubah, arah dari gerakan partnya. G03. Nah ini. G03 itu arahnya berlawanan arah ya, berlawanan arah. Ini kita pakai incremental. X, Y, Z kalau diperhatikan ini sama, yang beda adalah di bagian ini gerakan partnya. Jadi Anda titik kuncinya itu menentukan posisi A, B, C, D-nya. Karena kita kan mau membuat lingkaran itu dibagi ya, dari 360 derajat itu dibagi 4 kuadran. Sehingga kita memprogramnya tiap-tiap kuadran, jadi tiap 90 derajat. 90 derajat pertama, 90 derajat kedua, 90 derajat ketiga, 90 derajat keempat. Seperti itu. Oke. Nah, bentuknya nanti setelah selesai adalah seperti ini. Nah, posisi pahat awal di sini, di titik yang kuning. Baik, demikian video tutorial singkat ya materi kali ini. Semoga materi yang singkat padat ini bisa mudah dipahami sehingga Anda bisa mengaplikasikannya, bisa memahaminya di mata kuliah TPPNC. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bermanfaat.